Ya, kembali lagi bersama Agus Dharma YouTube channel di sini. Nah, di konten kali ini melanjuti konten yang sebelumnya, ya. Nah, sekarang saya akan bahas mengenai apa itu Pro Booster investasi dan Pro Booster proteksi, ya. Di dalam produk Prulink generasi baru yang konvensional maupun yang Prulink generasi baru yang syariah, ya, teman-teman ya. Kita lanjut. Nah, di sini ya, ini contoh ilustrasinya masih pakai yang kemarin ya, teman-teman nih, yang Pak Robert usia 36 ya. Ya. Ini di sini ada manfaatnya nih. Nah, ini saya blok dulu ya. Pro Booster investasi. Ya, tambahan alokasi investasi atas premi berkala yang dibayarkan sebagaimana dijelaskan pada ketentuan dasar Pro Booster investasi. Nah, ketentuan dasar Pro Booster investasi itu ada di mana? Ada di polisnya nanti, teman-teman. Itu ada detail. Ya. Nah, terus nanti saya akan bahas mengenai Pro Booster proteksi ya di sini ya, yang saya blok ya, teman-teman ya. Nah, Pro Booster proteksi adalah peningkatan uang pertabungan Prulink generasi baru setiap tahunnya sebesar 5% dari uang pertabungan awal sampai dengan tertanggung berusia 55 tahun, usia ulang tahun berikutnya. Ya, teman-teman ya. Oke, langsung aja kita jelasin mengenai Pro Booster investasi dulu. Nah, kalau Pro Booster investasi adalah tambahan alokasi investasi atas premi berkala yang dibayarkan sebagaimana dijelaskan pada ketentuan dasar Pro Booster investasi. Nah, ketentuan Pro Booster investasi itu ada di polis ya, teman-teman ya. Nah, ini saya jelasin garis besarnya dulu. Jadi, peningkatan ya alokasi dapat 5%, teman-teman ya. Jadi, tambahan alokasi investasi atas premi berkala. Kalau premi berkala itu adalah premi yang dibayarkan untuk porsi asuransi, investasi dari premi asuransi, teman-teman. Ya, itu ada tambahan, ya, yang dibayarkan sebagaimana dijelaskan. Ya, premi berkala itu adalah porsi yang untuk asuransi, ya, itu dapat Pro Booster investasi, ya. Terus ada lagi ini Pro Booster proteksi ya. Kalau Pro Booster proteksi adalah ya, jadi uang pertanggungannya, ini contoh uang pertanggungan ini yang Pak Robert, ini uang pertanggungannya berapa ya nih ya. Kita lihat uang pertanggungannya itu adalah 1,5 miliar, teman-teman. Ya. Di sini kan uang pertanggungan 1,5 miliar ya, Prulink generasi barunya ya. Ini akan meningkat setiap tahun 5%. Tuh. Ya, jadi 1,5 miliar nih awal. Tahun depan naik lagi 5%. Ya. Tahun kedua naik lagi 5%. Terus naik sampai dia berusia Pak Robert 55 tahun. Ulang tahun berikutnya. Ya, teman-teman. Gitu. Jadi naik terus nih. Nah, kita lihat contohnya. Ini nih, ya. Kita lihat contohnya. Nah, ini. Tuh. Ya, ini ilustrasi saldo unit saat meninggal dunia. Tuh. Ya. Ini premi awalnya 59 juta, ini dalam ribuan ya, teman-teman. 59.676.000 setahun, ya. Nah, tahun depan akan naik. Karena kan uang pertanggungannya naik 5%. Nah, seiring uang pertanggungannya naik 5%, berarti dalam segi premi naik nggak? Pasti naik, teman-teman. Disesuaikan dengan yang 5% supaya uang pertanggungannya naik itu. Dari 1,5 miliar naik 5%. Ya. Nah, kita lihat ya. Ini ilustrasi meninggal mana nih ya. 5%. Nah, ini dia. Tuh, teman-teman. Ini ringkasan ilustrasi manfaat meninggal dunia dengan manfaat Pro Prime Saver 10 juta. Ya, ini kita nggak usah lihat ya. Nah, jadi ini. Tuh, ini kan uang pertanggungan awalnya di tahun baru buka nih ya, 1,5 miliar ya. Nah, tahun depan naik 5%, jadi 1.575.000 ya. Tahun ketiga naik lagi, jadi 1.650 juta ya. Terus tahun keempat naik lagi, jadi 1.725.000 ya. 1.725 juta. Ya. Terus tahun kelima
1.800.000.000. Terus itu naik sampai nanti usia Pak Robert usia 55 tahun nih, teman-teman. Tuh. Ya. Jadi total uang potongan dia di usia 55 tahun nanti itu adalah 2.925.000.000, teman-teman, ya. Dan nanti flat. 55 tahun ke atas nggak akan naik lagi tuh, flat, lihat ya. Akan flat ya. Sampai usia seumur hidup, ya. Itu 2.925.000.000. Ya. Gitu, teman-teman. Jelas ya, teman-teman ya. Jadi seiring uang potongan naik, premi pun naik, teman-teman, ya. Jadi jangan pikir preminya nggak naik, nggak naik. Nah, itu Pro Booster Proteksi itu teman-teman bisa pilih ya atau tidak. Mau naik nggak nih? Kalau nggak mau naik di awal bisa pilih tidak. Tapi jika di awal pilih tidak, ingin pengajuan, oh boleh juga nih, ya nggak bisa. Jadi kalau saran saya, kalau teman-teman mau naikin ya, untuk mau, wah boleh juga nih nanti di kemudian hari saya mau naikin nih ya uang potongannya. Saran saya sih pilih yes dulu, Pro Booster Proteksinya di yes dulu. Nanti kalau misalkan tahun ini tahun kedua nih belum mau naik dulu nih, nah dipilih tidak dulu, di stop dulu Pro Booster Proteksinya ya. Jadi nanti di tahun keberapa kalau saya mau di yes lagi bisa. Tapi kalau di awal pengajuan udah pilih tidak, itu nggak bisa diaktifkan, teman-teman. Ya, itu pilihan. Ya, tapi kalau ada yang memang udah nggak mau, udah uang potongan segitu aja, ya udah pilih yang tidak. Tapi di kemudian hari kalau misalkan mau disesuaikan nggak bisa. Ya, nggak mau. Kalau misalnya mau naik nanti menyesuaikan gitu nggak mau, nggak bakal bisa. Ya, jadi saran saya, ini kenapa sih Prudensia keluarin Pro Booster Proteksi? Karena seiringnya, ibaratnya gini, jadi nggak ada lagi kata, oh iya uang potongan 1,5 miliar sekarang ya tinggi, nanti 10 tahun lagi, 20 tahun lagi jadi berapa nilainya? Nah, itu nggak ada kata itu, karena kalau teman-teman pilih Pro Booster Proteksi, ya itu akan disesuaikan. Makanya naik 5%, 5%, 5%, 5%, terus ya. Nanti ibaratnya 1,5 miliar sekarang, ya jadinya nanti 2, berapa tadi? Ya ini nih, nah ini nih. Jadi 2,925 ya, 2.925.000.000, teman-teman. Nilai 1,5 miliar. Ya. Jadi ada kenaikan kurang lebih hampir 2 kali lipat. Ya. Jadi nggak ada lagi kalimat, iya 1,5 miliar nanti 10-20 tahun lagi jadi berapa gitu. Nilainya nggak ada. Ada. Ya, teman-teman. Makanya ikut pilih Pro Booster Proteksi. Ya. Jadi kalau teman-teman nggak pilih Pro Booster Proteksi, ya iya, nilai 1,5 miliar akan terasa kecil nanti di berapa tahun kemudian, di 30 atau 40 tahun kemudian akan kecil, betul. Ya, makanya pilihlah Pro Booster Proteksi, itu opsi, ya. Tapi jangan lupa juga teman-teman, kadang-kadang udah dipilih yes dulu, ya. Mau komitmen nih tahun kedua, nggak mau dulu nih, kebablas, naik teman-teman. Kalau udah begitu tanggal ulang tahun polis, dia akan otomatis naik. Bisa nggak dibalikin? Nggak bisa. Makanya ajukan kalau misalnya mau dipilih tidak dulu, ya kan pengajuan awalnya kan yes, ya di tahun kedua mau no dulu nih. Nah, H-1 deh, 1 bulan sebelum jatuh tempo, teman-teman ajuin, ya dirubah aja tinggal, ya lewat Proofforce, ajuin ke tenaga pemasarnya. Oh saya mau no dulu nih tahun pertama. Nah, nanti hubungin tenaga pemasarnya, nanti tinggal tanda tangan, gitu, teman-teman. Oke, jelas ya teman-teman ya. Nah, itu Pro Booster Proteksi. Jika ada pertanyaan, teman-teman bisa chat di kolom komentar di video di bawah ini ya, teman-teman ya. Nah, ini terus, nah ini. Itu mengenai Pro Booster Proteksi dan Pro Booster Investasi. Ya. Jadi Pro Booster Investasi ini sebenarnya ada 2 nih, teman-teman. Ya. Pro Booster Investasi untuk premi berkala dan Pro Booster Investasi untuk premi top up berkala. Kalau premi top up berkala berarti ke porsi investasinya. Karena ini kan base-nya unit link ya kalau Prulink generasi baru. Pokoknya kalau ada Prulink generasi baru, ada Prulink-nya itu produknya produk unit link. Ya, udah tahu ya, unit link adalah asuransi yang dikaitkan dengan investasi ya. Jadi berapapun teman-teman bayar premi untuk asuransi, dia tetap ada pengembalian premi ya. Ada return-nya, ya beda dengan tradisional.
gitu. Kalau tradisional kan setahun nggak kejadian ya udah, itu untuk sumbangsi lah ibaratnya ya, nggak bisa kembali. Tapi kalau ini ada berapa persen kembali, teman-teman. Oke, sekian dulu ya untuk penjelasan ProBooster investasi dan ProBooster proteksi. Ya, jika teman-teman ada pertanyaan silahkan chat di kolom komentar. Seperti biasa ya, teman-teman yang baru nonton video ini silahkan subscribe dulu, klik tombol loncengnya, aktifkan supaya teman-teman dapat info-info terbaru dari konten saya. Oke teman-teman, sekian dulu, sampai jumpa di video selanjutnya. Bye.